Negara termiskin di dunia merujuk pada suatu negara yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Kemiskinan di tingkat negara tidak hanya dilihat dari pendapatan per kapita yang kecil, tetapi juga dari berbagai aspek yang mencerminkan kualitas hidup penduduknya. Biasanya ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi ini adalah produk domestik bruto per kapita, indeks pembangunan manusia, serta akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur. Negara yang masuk kategori termiskin seringkali menghadapi keterbatasan dalam sumber daya alam, teknologi, serta lemahnya sistem pemerintahan. Faktor politik dan sosial juga berpengaruh besar, misalnya konflik berkepanjangan, ketidakstabilan pemerintahan, serta korupsi yang menghambat pembangunan. Berikut adalah 7 negara termiskin di dunia. Burundi. Ekonomi Burundi sebagian besar bergantung pada sektor pertanian subsisten. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, menanam jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, dan pisang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kopi dan teh menjadi komoditas utama ekspor, namun fluktuasi harga di pasar dunia membuat pendapatan negara sangat rentan. Selain itu, keterbatasan lahan yang subur serta tekanan demografis menyebabkan banyak keluarga kesulitan memperoleh hasil tani yang mencukupi. Burundi menghadapi tantangan besar dalam pembangunan. Infrastruktur yang terbatas, konflik etnis di masa lalu, serta instabilitas politik masih memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Tingkat kemiskinan tetap tinggi, dengan mayoritas penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, ketergantungan pada pertanian subsisten membuat negara ini sangat rentan terhadap perubahan iklim, seperti kekeringan atau curah hujan yang tidak menentu. Sudan Selatan. Perjuangan panjang menuju kemerdekaan disambut dengan harapan besar, yaitu rakyat bermimpi akan kehidupan yang lebih damai, sejahtera, dan bebas dari penindasan. Namun kenyataan berkata lain, sejak berdirinya Sudan Selatan justru dilanda konflik internal yang tak kunjung reda dan bencana kelaparan yang meluas. Penyebab utama konflik di negara ini berasal dari rivalitas politik dan etnis. Perpecahan antara Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar pada tahun 2013 memicu perang saudara yang brutal. Pertikaian tersebut menimbulkan kekerasan berbasis etnis antara kelompok Dinka dan Nuer, yang kemudian merambah ke berbagai wilayah. Ratusan ribu orang kehilangan nyawa, sementara jutaan lainnya terpaksa mengungsi baik di dalam negeri maupun ke negara tetangga. Selain konflik bersenjata, Sudan Selatan juga menghadapi krisis kemanusiaan serius. Infrastruktur yang minim, akses pangan yang terbatas, serta bencana alam seperti banjir membuat masyarakat sulit bertahan hidup. Malawi. Negara ini memiliki sumber daya alam yang terbatas, sehingga ruang untuk diversifikasi ekonomi relatif sempit. Sebagian besar pendapatan nasional masih sangat bergantung pada pertanian, yang seringkali bersifat tradisional dan sederhana. Mayoritas penduduk Malawi hidup dari bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanaman utama yang ditanam adalah jagung, ubi, singkong, serta kacang tanah. Selain itu, tembakau menjadi komoditas ekspor penting yang menyumbang besar terhadap devisa negara. Meski demikian, ketergantungan pada pertanian tradisional membuat masyarakat rentan terhadap berbagai risiko, terutama perubahan iklim, kekeringan, dan ketidakpastian harga pasar. Karena sebagian besar rakyatnya bekerja di sektor pertanian subsisten, tingkat produktivitas cenderung rendah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan layanan kesehatan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi rakyat Malawi. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, masyarakat Malawi dikenal tangguh dan bergotong royong dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Republik Demokratik Kongo. Meski kaya sumber daya, rakyat Kongo justru hidup dalam kemiskinan ekstrim. Faktor utama penyebabnya adalah korupsi yang merajalela di berbagai lapisan pemerintahan. Pendapatan negara dari pertambangan dan perdagangan seringkali tidak sampai ke rakyat, melainkan mengalir ke kantong para elit politik, militer, dan perusahaan asing yang menguasai eksploitasi sumber daya. Transparansi nyaris tidak ada, sehingga keuntungan besar yang dihasilkan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir orang. Selain korupsi, perang dan konflik bersenjata yang berlangsung selama beberapa dekade semakin memperparah kondisi rakyat.
Berbagai kelompok milisi memperebutkan wilayah kaya mineral, memicu perang saudara yang tak kunjung usai. Akibatnya jutaan orang kehilangan tempat tinggal, menderita kelaparan, atau terpaksa mengungsi ke negara lain. Infrastruktur hancur, layanan kesehatan, dan pendidikan terabaikan, sementara masyarakat hidup dalam ketakutan. Mozambik. Negeri ini segera terjerumus ke dalam perang sipil yang berlangsung lebih dari 15 tahun, dari 77 hingga 92. Pertarungan sengit antara Frelimo dan Renamo meninggalkan jejak kehancuran besar, yaitu jutaan orang mengungsi, ribuan nyawa melayang serta infrastruktur yang porak-poranda. Konflik panjang itu melumpuhkan sendi-sendi perekonomian Mozambik. Lahan pertanian yang semestinya menjadi penopang kehidupan masyarakat rusak, banyak desa hancur, dan ketakutan menutup ruang bagi pembangunan. Bahkan setelah perjanjian damai Roma tahun 1992, bekas luka perang masih sulit sembuh. Generasi baru harus memulai dari awal, menata negara dengan sumber daya yang terbatas. Seakan belum cukup, Mozambik juga dihantam oleh serangkaian bencana alam. Topan tropis, banjir besar hingga kekeringan terus datang silih berganti. Topan Idai pada tahun 2019 adalah salah satu yang terparah, menewaskan ribuan orang, dan memaksa ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Madagaskar. Kon di balik pesona alamnya, kenyataan sosial dan ekonomi masyarakat Madagaskar sangat kontras. Lebih dari 70% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar warga menggantungkan hidup dari pertanian tradisional, dengan produktivitas rendah. Masalah infrastruktur, keterbatasan akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang minim membuat kehidupan sehari-hari rakyatnya penuh tantangan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh bencana alam seperti badai tropis dan kekeringan yang kerap melanda, merusak ladang dan menghancurkan sumber penghidupan. Madagaskar juga menghadapi tantangan politik dan tata kelola pemerintahan yang belum stabil. Korupsi, lemahnya lembaga negara, serta ketidakpastian ekonomi, membuat pembangunan berjalan lambat. Meskipun memiliki potensi besar dari sumber daya alam dan pariwisata, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kecil. Niger. Dengan populasi yang terus bertambah, tantangan pangan di Niger semakin kompleks. Negara ini memiliki salah satu tingkat kelaparan tertinggi di dunia. Menurut laporan dari berbagai lembaga internasional, jutaan orang di Niger mengalami kekurangan gizi kronis, khususnya anak-anak. Krisis pangan diperparah oleh rendahnya produktivitas pertanian, degradasi lahan, serta ketergantungan pada hujan musiman yang tidak menentu. Banyak keluarga di pedesaan hanya dapat mengandalkan hasil panen sekali dalam setahun, dan jika gagal mereka terancam kelaparan. Selain faktor lingkungan, masalah kelaparan di Niger juga diperparah oleh konflik sosial, ketidakstabilan politik di kawasan, dan minimnya infrastruktur. Akses terhadap air bersih, fasilitas kesehatan, serta pendidikan masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini membuat upaya keluar dari lingkaran kemiskinan dan kelaparan menjadi semakin sulit. Meski demikian, berbagai organisasi internasional terus berupaya membantu Niger melalui program bantuan pangan darurat, pembangunan irigasi, serta penyediaan bibit unggul yang tahan terhadap iklim kering.